Kalau sudah booking saya duluan. Dari kemarin itu tadi telepon Pak Icak. Malah sebenarnya saya udah ngomong ke Pak Haji Subur, malam ini saya diundang oleh Habib Idrus Al-Atas di Habib Ahmad Al-Idrus di salah satu puncak, di salah satu villa di puncak di dekat Hotel Seruni. Habib ini memang tidak populer seperti Habib Rizik, tetapi mungkin kalau namanya waroknya dan mustajabnya itu lebih mustajab dari Habib Rizik. Karena setiap orang yang datang tanya Pak Haji Subur itu minta kepalanya itu diusap, antri diusap dong dicapai. Habib ini Habib Kacir, tadi dia orang terkudu benghar. Karena seorang pengusaha importir ngomong ke saya, Kiai, penghasilan bersih saya sebulan 500 juta. Bulan saya sebagai pengusaha ekspor impor. Yang 300 juta saya sisihkan per 3 bulan untuk membaca Maulid Simtuduror. Jadi kan biasanya kalau kita ketemu Habib itu ngamplop, beri duit, itu yang ngamplop. Atau Habib mau ada acara minta sumbangan. Pak Haji Subur pernah saya bawa ke tempat acaranya di salah satu rumahnya di Pasar Minggu. Itu di Jalan Poltangen namanya. Rumahnya itu 1000 meter. Yang hadir itu banyak. Semua biaya acara itu Habib yang nanggung. Dari mulai konsumsi sampai semuanya. Malam ini saya udah kemarin Pak Haji Subur kasih tahu, karena kalau ada acara nanti akan dikasih tahu. Kasih tahu Kiai Taki, kita nanti baca Simtuduror sambil makan-makan kambing guling di villa saya di Cisarua dekat Hotel Seruni sebelum Taman Safari. Aduh, kata saya, Pak Lurah Jono udah ngomong minta hadir pengajian. Akhirnya saya batalkan, tidak datang ke sana, tidak datang. Jadi doanya itu makbul. Jadi memang tidak menampakkan diri itu kan, karena kan pakai apa? Kalau biasa dana itu sehari itu Pak Haji itu pakai kaos itu pakai lepis, itu kan kaos lepis sambil nyanyi barat pegang apa namanya organ. Nggak tahu itu kalau itu. Dulu Habib Lutfi itu waktu saya sering ke Pakalawangan dulu itu, saya datang pagi itu, ya ini udah dikasih sarapan, udah ini sama ini. Nah, Habibnya masih main organ, Habib Lutfinya itu masih main organ. Yang unik pada bulan puasa menyediakan makan siang. Karena yang datang itu yang bertamu dari mulai kiai, dari mulai pejabat sampai preman sampai non muslim. Jadi menyediakan makan itu bukan untuk kita, untuk tamu yang non muslim. Karena tamu yang datang itu harus dihormat siapapun itu. Nah, kita mati balik itu warung-warungnya ditutup, siapa yang hargaan ke aing puasa gitu ya. Kadang-kadang ya ini memang. Nah, maka di dalam kitab hikam itu disusun oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari atau Iskandar. Itu salah satu kota di Mesir. Syekh Ibnu Athaillah itu murid dari Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Syekh Abul Abbas Al-Mursi itu murid dari Syekh Abil Hasan As-Sadili. Syekh Abil Hasan As-Sadili itu ya sahib yang memiliki thariqat Sadiliyah, yang menyusun hijib bahar, Hizbun Nasr. Itunya Hizbun Bahar, Hizbun Nasr.
Ada kitabnya namanya Sirul Jalil. Di situ mengupas tentang Aurad hasbunallahu wa ni'mal wakil, dibacanya 450. Itu ada ininya. Udah nggak saya bahas itu. Tak keterkaitan dengan tahun baru Pak Lurah nih, saya bahas nih ini supaya jangan gagal paham. Sehingga kalau ada yang mengatakan ngomong ya teh lain boga urang boga batur, henteu aya hubunganana tahun baru ieu jeung agama tertentu. Teu aya. Karena penetapan tahun ini disebut tahun Syamsiah 46 tahun sebelum Isa lahir. Seberapa tahun? 46 tahun sebelum Isa lahir. Jadi sistem penanggalan Syamsiah ini ditetapkan itu 46 tahun sebelum Isa lahir, disebut SM, sebelum Masehi. Kita baca dulu Al-Quran surat Yunus ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan buka tafsirnya. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Itu dulu. Allah menjadikan matahari itu bersinar. Di situ kalimatnya ja'ala, bukan khalaqa. Jadi kalimat khalaqa dan ja'ala walaupun sama maknanya menjadikan itu beda. Silakan lihat di dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani, di dalam kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Saya punya tafsir, Ibnu Jarir punya, Ruhul Ma'ani punya, kitab tafsir Al-Qurtubi punya. Qurtubi itu Cordoba, Eropa, Spanyol. Itu ada seorang ulama Qurtubi, oleh kita dipakai nama. Maka yang ngaran Qurtubi kiai itu di ditutu di mana di Rangkas Bitung, di Muara, ketua FPI Banten. FPI na dibubarkeun, ayeuna ketua naon ganti nama, ganti casing doang eta keneh. Jadi anu tadinya Prom Pembela Islam jadi Forum Umat Islam untuk Ki Qurtubi orang itu sebenarnya murid Abu Yadim Yati Amr Bustami, namun berbeda pandangan sareng Abu yang Muhtadi. Nah, kemudian Allah menjadikan matahari dia itu bersinar, sinarnya kuat. Maka oleh manusia sekarang ini dalam rangka teknologi, matahari itu bisa dijadikan energi. Maka ada tenaga listrik matahari. Ada mobil listrik dari matahari. Ada lampu ya dari ultraviolet dari matahari, bisa dijadikan energi. Malah di Cina itu, menurut teman saya ada yang tinggal di Cina sebagai guru, sebagai kiai itu. Jadi di Cina itu listrik itu enggak pakai apa namanya, udah enggak pakai kabel seperti kita ini nih. Karena listriknya itu simpenan dari cahaya matahari, ketika gelap nyala sendiri. Di Cina ketika gelap nyala sendiri. Allah menjadikan matahari itu dia bercahaya, menerangi. Maka di situ kalimatnya ja'ala artinya fungsi dari apa yang diciptakan oleh Allah. Dan kalimat ja'ala itu fungsi kegunaan apa yang Allah ciptakan. Maka ketika Allah berbicara tentang manusia, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, itu khalaqnakum pakai khalaqa. Artinya khalaq itu menciptakan yang sebelumnya tidak ada yang diciptakan.
Kalau ja'al itu fungsi dari apa yang diciptakan. Allah menciptakan, menjadikan matahari cahaya yang terang benderang, sehingga bisa digunakan sebagai berbagai macam kemanfaatan. Itu kan matahari. Wal qamara nuro, bulan itu hanya bercahaya. Kalau cahaya kan hanya kelihatan aja. Kalau cahaya. Wa qaddarahu manazila, dan Allah telah mengatur tentang manazilnya, poros-porosnya. Maka matahari berjalan berdasarkan porosnya, bulan berjalan berdasarkan porosnya. Maka nanti itu akan kembali, itu bisa dihitung. Bulan berjalan dari barat ke timur, matahari berjalan dari timur ke barat. Maka matahari terbitnya di timur, bulan terbitnya di barat. Lita'lamu ada sini nawal hisab, supaya kita ini mengetahui jumlah tahun dan jumlah hitungan, jumlah hari, jumlah minggu, jumlah bulan, jumlah tahun, jumlah abad. Berarti di sini ada dua sistem penanggalan. Satu berdasarkan sistem penanggalan itu adalah samsiah, berdasarkan peredaran matahari. Kedua sistem penanggalan itu berdasarkan qamariyah, berdasarkan peredaran bulan. Kemudian istilah baru, bulan samsiah disebut itu miladiyah, bulan qamariyah disebut itu hijriyah. Itu istilah baru. Saya pernah mengatakan dalam satu pengajian di sana di kota Bogor, kata saya, nampak itu momennya hijriyah. Tahun hijriyah ini adalah bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Pada bingung yang hadir itu. Kata saya, tidak ada zaman Nabi itu istilah hijriyah, tidak ada. Bid'ah ini, kalau mau bicara bid'ah ini tidak boleh. Kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Kalau tidak digeneralisasikan gitu kan. Kenapa saya katakan bid'ah hijriyah ini? Karena penetapan hijriyah itu ditetapkan setelah Nabi wafat pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi pada zaman Nabi belum ada istilah tahun belum ada. Sehingga doa akhir tahun dan awal tahun yang dibaca itu, apakah hijriyah apa miladiyah? Sehingga Nabi lahir itu, Nabi lahir hitungannya itu tidak menggunakan hitungan qamariyah. Maka di dalam hitungannya itu suka disebut Nabi lahir pada tahun gajah, atau bukan tahun ya tak? Disebut tahun gajah karena peristiwa Ababil. Maka ditarik kepada tahun samsiahnya itu disebut Nabi lahir tanggal 21 April tahun 571 Masehi. Hijrahnya belum apa? Belum ada. Nabi sendiri di dalam kelahirannya dihitung disebut Nabi lahir 571 Masehi menggunakan hitungan samsiah. Maka sistem penanggalan yang dikemukakan di dalam Al-Quran itu hanya ada dua, samsiah dan qamariyah. Yang qamariyah ini diadopsi, dipakai oleh sistem penanggalan hijriyah, disebut tahun Islam karena ditetapkan oleh para sahabat. Yang samsiah ini disebut miladiyah karena orang-orang Nasrani menyatakan Isa lahir tanggal 25 Desember. Maka dihitung untuk lahirnya Isa ini Desember ini berdasarkan tahun apa? Samsi. Maka Isa lahir pada tahun 46 Samsiah. Belum Masehi itu karena Isanya belum ada.
Maka dihitung kelahiran Isa itu berdasarkan tahun Syamsiah, maka disebut miladiyah. Saya katakan dua-duanya ini milik Allah, karena Allah yang menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Namun ketika kita memperingati tahun baru ini, tentu kita punya cara yang berbeda dengan mereka. Jangan sampai man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Apabila kita menyerupai atau memang ikut kepada apa yang dilakukan oleh mereka yang tidak seakidah, maka kita bagian daripada mereka. Hadis ini bukan umum apa saja itu, menarik kesimpulannya itu bukan hanya ditujukan kepada memperingati tahun baru Masehi ini, bukan. Nah ini, maka intinya kita memperingati tahun baru ini, memperingati tahun yang telah Allah tentukan peredarannya berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran. Maka saya katakan tahun ini bukan milik siapa-siapa, tidak ada kaitannya dengan hubungan dengan agama tertentu, tetapi ini adalah milik Allah. Kemudian dijelaskan juga oleh Allah tentang perbedaan antara bulan Syamsiah dan Qamariyah di dalam surat Kahfi. Orang-orang ahlul kitab itu berbeda pendapat tentang berapa lama Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua. Ya kan takdir Allah, kehendak Allah, 300 tahun Ashabul Kahfi tidur. Maka dijawab oleh Allah di dalam Al-Quran untuk menghilangkan perbedaan. Walabisu fi kahfihim salasi mi'atin sinina, menurut satu qiraat. Arimut salasi mi'ati sinin wajadu tis'a. Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua itu 300 tahun. Di situ ada tambah jadu tis'a dan tambah 9 tahun. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Murahil Labid atau Tafsir Munir mengatakan yang disebut salasimiatin sinina adalah bulan Qamariyah, hitungan Qamariyah. Yang ditambah wajadu tis'a 309 tahun itu adalah bulan Syamsiah. Maka hitungan Qamariyahnya Ashabul Kahfi itu 300 tahun, hitungan Syamsiahnya Ashabul Kahfi itu 309 tahun. Karena setiap satu abad berbeda itu 3 tahun. Dihitung di situ oleh Syekh Nawawi itu berapa perbedaannya antara Syamsiah dan Qamariyah. Maka intinya kita memperingati tahun baru malam ini adalah memperingati tahun yang telah Allah tentukan jumlah harinya dan jumlah hitungannya. Maka dari Syamsiah ini ada 3. 1, umur bulan itu 28 hari. Tuh, umur bulan itu 30 hari. Umur bulan itu 31 hari. Maka di dalam Qamariyah umur bulan itu hanya ada hitungan 29 dan 30. Tapi kata Nabi kebanyakan itu 29 hari. Maka nanti kalau dihitung dari tahun Syamsiah itu 1 tahun 365 hari. Kalau dihitung dari tahun Qamariyah itu 1 tahun hanya 350 hari. Nah ini sama, malam ini kita memperingati tahun baru yang dimana tahun ini telah Allah tentukan di dalam sabdanya. Nah, maka saya selalu mengatakan silahkan pada akhir tahun, yaitu ba'da asar kita baca doa akhir tahun, ba'da maghrib kita baca doa awal tahun. Ya bukan hanya hijriah, karena hijrah itu baru, sehingga hitungan Nabi lahir itu bukan berdasarkan bulan hijriah, tetapi berdasarkan bulan
Maka Nabi lahir disebut 571 Masehi. Kenapa ini dikaitkan dengan agama? Ada mengatakan, oh saya baca di ini banyak yang di TikTok atau di ini, umat Islam tidak boleh merayakan tahun baru. Itu bukan punya kita. Itu salah. Karena tahun baru ini adalah tahun yang telah qaddarahu manazila lita'lamu ada sini nawal hisab, telah ditentukan oleh Allah poros-porosnya itu, manazilnya itu. Siapa yang memperjalankan matahari? Allah. Siapa yang mengatur bulan? Allah. Siapa yang mengatur matahari? Allah. Maka kita tidak boleh menyembah matahari karena itu adalah makhluk. Tidak boleh kita menyembah bulan karena itu adalah makhluk. Nah, namun tentu kita perlu muhasabah. Tahun 2022 akan berakhir, masuk 2023. Tentu usia kita ini satu sisi berkurang, satu sisi bertambah. Kalau di dalam kodoknya itu di Lauhil Mahfuznya usia kita 80 tahun. Kalau sekarang 70 tahun, tahun 2022 masuk 2023 71 tahun. Hitungan di Lauhil Mahfuz tahun umur kita berkurang. Hitungan di dunia umur kita bertambah. Karena dari 70 ke 71. Nah, maka Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, maka kita bersyukur muhasabah, introspeksi diri. Artinya bagaimana kita ini mempersiapkan diri untuk hidup di dunia supaya menggapai kebahagiaan hidup di akhirat. Tidak cukup kita hidup di dunia ini tanpa kita mempersiapkan untuk akhirat. Tidak cukup kita ini hanya untuk ibadah aja tanpa kita mempersiapkan untuk kesenangan di dunia. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah, carilah kaplingmu itu untuk akhirat, tetapi jangan lupa kapling di dunia pun harus kamu cari. Maka dalam Islam itu ada keseimbangan hidup antara hidup yang hubungannya dengan akhirat dan hidup yang hubungannya dengan dunia. Maka dikatakan dalam satu hadis, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini adalah kebunnya akhirat. Kita nanam apa di dunia, maka nanti di akhirat akan kita panen sesuai yang kita tanam. Apakah panennya itu berbentuk sawab, pahala, ataukah panennya itu berbentuk azab, siksa karena kita maksiat. Maka dalam hal ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita muhasabah, mengoreksi diri kita sejauh mana yang sudah kita lakukan yang ada kaitannya dengan amal baik, amal soleh. Maka Allah itu selalu melebarkan rahmatnya, menunggu hambanya ini untuk kembali taubat kepada Allah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW berfirman, innallaha yabsutu yadahu billaili liyatuba musi'un nahari wa innallaha yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul laili. Allah itu melebarkan rahmatnya pada siang hari. Kenapa? Pada malam hari
supaya orang yang pada pagi hari siang hari itu melakukan dosa supaya taubat di malam hari. Allah melebarkan rahmatnya di siang hari, menunggu orang yang melakukan dosa di malam hari masih diberi kesempatan siang hari untuk taubat. Maka apabila 2022 kita ini banyak dosa, datang 2023 kita perbaiki amal kita, lebih banyak kita melakukan muhasabah, kembali kepada Allah. Tentu umur kita ini semakin bertambah, maka kebaikan pun itu harus semakin bertambah. Rasulullah itu bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Paling baiknya manusia orang yang panjang umur dan orang yang bagus amalnya. Nah ini, kita oleh Allah diberi panjang umur, tetapi umur ini supaya berkah. Umur berkah itu umur dipakai ibadah amal soleh. Dipakai apa? Ibadah amal soleh. Karena ibadah ini ada dua secara garis besar. Satu ibadah mahdoh yang hubungannya kaitannya langsung dengan Allah, seperti sholat, puasa, haji. Itu ibadah mahdoh. Ada ibadah ghair mahdoh, aktivitas yang dilakukan oleh kita, oleh manusia ini mengandung nilai ibadah. Ketika kita melakukannya itu semata-mata adalah pengabdian kepada Allah. Seperti Pak Haji Jono ditakdirkan jadi kepala desa Cibunar. Ini ada dua fungsi. Fungsi sebagai kepala desa berarti kan mengatur bagaimana desa ini maju. Fungsi kedua, mengatur desa ini, mengatur rakyat ini, ada nilai-nilai ibadah di situ. Tujuannya ingin memperbaiki, tujuannya ingin mensejahterakan. Kita ini bekerja sebagai apa saja kita, apakah sebagai lawyer, sebagai pengajar, sebagai buruh, sebagai pengusaha. Yang kita lakukan di situ itu ada nilai ibadah. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra, kullun ya'malu ala syakilatihi Rabbukum a'lamu biman huwa ahdas sabila. Katakan oleh Muhammad, kullun ya'malu ala syakilatihi. Setiap manusia itu beraktivitas sesuai dengan skillnya, sesuai dengan skill, dengan kemampuan, dengan kompetensi. Tentu Pak Haitami sebagai lawyer berbeda dengan seorang pedagang. Kullun ya'malu ala syakilati. Maka manusia melakukan aktivitas kegiatan berdasarkan skill. Tetapi di situ apa yang kita lakukan di dalam aktivitas kita ini akan ada petunjuk, akan ada hidayah. Kullu ya'malu ala syakilati. Wallahu a'lamu biman huwa ahdas sabila. Allah akan memberikan jalan hidayah. Maka kita bekerja, dalam bekerja ini niat ibadah itu dapat pahala. Maka dalam satu hadis Nabi mengatakan, apabila manusia itu meninggal dalam keadaan mencari nafkah, sedang kerja, apa aja itu kaitannya dengan ini, dengan pekerjaan, maka itu dihukumi syahid dunia, syahid, karena bekerja meninggal dalam keadaan mencari nafkah sebagai tanggung jawab seorang bapak atau seorang suami. Jadi kalau orang yang meninggal di pekerjaan itu syahid, ya tentu orang itu ya sesuai dengan akhlaknya, sesuai dengan aktivitasnya yang selalu melaksanakan perintah Allah. Nah, maka bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
pengajian yang diikat dengan ittihad ini, kita bersatu, ya tentu dalam rangka menyatukan kita supaya berada di dalam kebaikan. Artinya tanggung jawab Pak Lurah ini bukan hanya mensejahterakan lahirnya saja masyarakat desa Cibunar, bagaimana mensejahterakan batinnya masyarakat desa Cibunar, maka spiritualnya ini pun harus diisi. Jadi ada kaitannya itu dengan sifat kebendaan atau materi, ada yang sifatnya dengan spiritual. Bagaimana nilai-nilai agama itu diamalkan dan masuk ke dalam tatanan masyarakat di desa Cibunar. Ya intinya bagaimana kita ini mempertahankan ajaran-ajaran Allah di muka bumi berdasarkan syariat yang telah Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, dilanjut oleh para pewarisnya itu para ulama. Maka harus ada fasilitator yang memfasilitasi untuk bisa berjalannya agama ini. Maka ini sebagai fasilitas. Nah, maka bapak-bapak jamaah yang berbahagia, maka ngaji itu ya tentu di sini pakai referensi, pakai kitab, itu adalah baik dan utama. Karena kita menggunakan referensi, menggunakan kitab, fikihnya dibahas, akidahnya dibahas, kemudian tentu yang perlu juga ini kita bagaimana di samping fikih ibadah juga ada fikih muamalah, ada fikih munakahat, ada fikih siasah. Ya fikih ibadah tentu ini pokok. Nanti kaitannya dengan fikih muamalah. Karena sekarang yang namanya muamalah itu sudah berdasarkan kebutuhan manusia dan kemudahan. Seandainya ditemukan di dalam kitab klasik ada ibarat atau teks fikih yang tidak sesuai dengan konteks kekinian, bukan kitabnya yang salah, tetapi itu bicara ketika konteksnya masa itu. Maka di sini para ulama sudah mendesain yang namanya itu manhaj atau metodologi berpikir secara ijtihadi, secara fikih. Maka disinilah ada usul fikih. Maka di dalam kaidah fikih itu dikatakan taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah. Berubahnya hukum itu karena berubahnya kondisi, waktu, dan berubahnya kondisi tempat. Kalau dulu kita tidak mengenal yang namanya jual beli online, yang namanya jual beli di dalam kitab fikih kudu naon, narima meuli, kudu yadan biyadin, kudu takobud. Sekarang duitnya belum dibayar, barang sudah datang. Barang geus datang, duitnya encan tiba. Kenapa? Karena ini kan persaingan perdagangan, bagaimana seorang pengusaha, seorang pedagang merebut konsumen. Nah, maka dalam konteks fikih klasik umpamanya ketika dibaca, bukan kitabnya itu yang salah, tetapi ini karena memang kondisi pada waktu itu. Itu kondisi pada waktu itu. Yang penting tidak keluar dari pakem. Ngerti pakem merenya? Keluarnya tidak keluar dari apa? Dari pakem. Lalu pakem mie. Ya tentu lamun naon dalang teh sok nyebut aya pakem. Tidak keluar dari pakem. Tidak keluar dari pokoknya sumber hukum Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis itu berbicaranya secara global, maka diurai oleh para ulama yang Allah angkat. Ulama itu mendapat otoritas tertentu karena diberi kemampuan.
maka disebut tafakuh fiddin, mengerti agama. Maka dalam hadis mayudillahu bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki itu baik orang itu, maka orang itu akan diberi oleh Allah ngerti agama sesambarangan. Maka itu tafakuh litaklif, artinya belajar agama itu bisa instan, tetapi kudu aya masa, kudu aya jenjang, kudu aya waktu, kudu aya guru, kudu aya murabi, kudu aya pembimbing. Kena tanpa aya guru, tanpa aya murabi, tanpa aya pembimbing, kadang-kadang ieu guruna teh setan. Ieu sehingga engke bisa naon, bisa sesat, bisa salah itunya. Maka bapak-bapak kadang-kadang ya memang karena umum gitunya. Jadi anu dijadikan idola kadang-kadang seorang orator, seorang dai. Lain anu dijadikan idola seorang ilmuwan, ulama ahli fikih, ulama ahli tafsir, ulama ahli tasawuf, itu kan. Karena itu memang langka. Nah, makanya pengajian iya tetap berjalan, tetapi kudu aya kontek-kontek kekinian yang sifatnya itu memang menjadi ngetren. Nah, maka di dia oke aya pikih siasah. Namun kadang-kadang pan ngaji di lembur bab wudu jeung bab salat ge encan tamat tahun-tahun gitunya. Maka saya nyarankan kita ngaji berdasarkan maudhu, berdasarkan kebutuhan tekna ye. Bulan ieu teh tentang naon anu ngetren, umpama muamalah anu rek dibahas apa tentang asuransi, apa tentang zakat profesi, itunya. Karena zakat seperti ada seorang pemain sepak bola, dia itu bisa menghasilkan 1 tahun itu berapa triliun tina sukuna doang. Kalau itu dia itu seorang muslim, itu kan berarti di situ ada hak kewajiban sebagai profesional. Seorang manajer atau seorang direktur BUMN, dia mempunyai gaji 1 miliar 1 bulan sampai 2 miliar. Berarti pada tahun 2 miliar tadi nisab. Apakah dikeluarkannya ketika itu mendapat gaji? Apa enggak 1 tahun dihitung? Namun anak 1 tahun dihitung, kabur beak duit apa kembali tanah gitu kudu zakat euy. Maka saya usul ke Bupati Bogor untuk pegawai Pemda di Bogor atau aparatur sipil negara atau termasuk para pejabat, hitunglah itu berapa dia itu gaji pokok ditambah umpamanya tunjangan 1 bulan dia dapat umpamanya 10 juta. Kalau dia tidak punya utang, kan masalahnya sekarang para ASN itu SK-nya itu sudah di Bank Jabar, pakai beli mobil, pakai nyenimah gitu kan. Maka pernah ada ASN itu digawe gaji nang sebeak, gaji nang sebeak abus itunya. Gaji buruh hutang juga. Maka perlu aya inovasi supaya ngaji nate ulah monoton gitunya. Ya memang kan perlu naon, perlu ngerti nu ngajina ge gitunya. Kadang-kadang nu maaf saya sok ngahadir ngaji di daerah tertukur ke masih jadi pengurus MUI kabupaten, pengurus harian. Kadang-kadang diutus ku ketua MUI Kiai wakili saya hadir ngaji di Sukajaya, Cibudeg, pengajian Ad-Dauriyah Muawanah. Dina hiji waktu eta Pak Jono nu dibaca Sulamun Taufik, urang nyaho ye kitab Sulamun Taufik. Aya di dinya ngaharamkeun maksi eta teh cukai eta pan pajak. Oh haram teu beunang ya itu.
beres eta kiai nerangkeun haram pajak cukai eureun biasa muka rokok di samsu rokona koneng celpus ngudut dipanggil ku urang bah eta rokok anu diudut ku abah eta abah meuli rokok geus mayar pajak karya aya tadi ngaharamkeun naon pajak pada orang teu sadar pinter Cina mah nu boga pabrik rokok ieu rokok pajakna dibayar ku nu ngudut dibayar ku naon ieu teh cukai teh eta ieu teh cukai ya ieu teh ti menteri keuangan kita ti menteri keuangan sabaraha persen di dieu cukaina lain dibayar ku pabrik rokok lain dibayar ku nu ngarokok lamun urang sapoe beak rokok 3 bungkus di Samsu ieu mudah hargana 20.000 atau 21.000 lamun pajakna ieu teh 10% berarti 2.000 mun urang beak 3 bungkus berarti urang teh geus mayar pajak genep 1.000 ka urang seperti urang dahar saya dahar di situ di BSD di rumah makan pagi sore mau makan anyar padang gede rumah makan aja tak dihitung saya 800.000 didinya ditambah tek pajak 10% 800.000 sabaraha 80.000 nu bogana bayar pajak dibayarna kudu nyatu Bapak ibu beli belanja di McD atau di KFC tax 10% dibayar ku saha ku konsumen jadi pengusaha mah eueuh mayar pajakna ku mayar pajak rokok kudu ngarokok kudu ngudut aya tiba-tiba eta tadi nerangkeun haram pajak geus haram pajak ngudut saya artina ya henteu ngerti naon anu dibaca anu diterangkeun tadi mah ngerti tetapi kalakuan anu dilakukeun teh henteu ngerti lamun ieu teh mengandung unsur pajak Tamangka sanajan ieu pemerintah memerangi peringatan tidak boleh merokok aya itu ditutup pabrik rokok pemerintah melayap pemasukan bangkrut karena eta pajak rokok lebih besar daripada BPNKB pajak mobil mah setahun sekali ayeuna lamun ayeuna desa Cibunar sabaraha penduduk desa Cibunar umpamana 7.000 nu ngarokok 5.000 lamun sapoe rata-rata sabungkus berarti 5.000 bungkus 5.000 bungkus kali 2.000 geus sabaraha juta 10 juta ti orang desa Cibunar bae nu 5.000 nu ngarokok geus ngaabuskeun ka kas negara 10 juta pajakna sapoe kali sabulan lamun sabungkus mun 2 bungkus maka pinter Jokowi melarang rokok eceran supaya meuli bungkusan eceran mapan gitunya karena ngecer ieu sabungkus teh biak sabaraha poe aya meuli sabungkus maju langsung bayar pajak. Jadi itu artinya teh memahami tina bab-bab muamalah, memahami ke tina bab siasat tentang politik, karena tetap umat Islam itu kudu melak politik itunya. Ada mah ulah ngomong, oh Indonesia dikuasai ku PKI ku Cina, wabeh cenah geus boga Cina, salah saha. Orang Cibunar nekang mekage ka Lurah Jono ngajual taneuh, ku Lurah Jono dijualna lain dijual ka kula, dijual ka akew. Aya kula boga batur di grup. Oh ngomong-ngomong Cina.
Ditanya, ai mana naon usaha di limbah Kang cina limbah plastik. Saya nyokot limbah di mana? Di pabrik. Pabriknya boga sasia. Boga ci. Dijual di limbahna jalin urang nu meuli. Pabrik keneh ci. Cina-cina keneh. Ai ngomong ngagorengkeun Cina, ngagorengkeun pemerintah geus dikuasai ku Cina. Puguh sia dagang plastik ka limbah plastik meulina ti pabrik. Pabrikna boga saha? Jalin boga urang. Jalin boga haji abak mah pabriknya ju bangkrut bae pan. Karek nyeun pabrik jang wadah enog doang kitunya. Laju naon? Ju korban bae karena tidak profesional. Untung hayang gede tetapi tidak Ayo batur mah tuh Cina-Cina profesional. Pakai ilmu. Tuh maka ayeuna koperasi 212 kabeh supermarket bangkrut eueuh. Alfa mah jeung Indomaret di mana? Mana unggal pelosok. Karena pakai naon? Pakai ilmu, dagang lin pakai emosional. Lin pakai emosional. Tata kitunya para bapaknya. Jadi dina tahun baru umat Islamun hayang maju hiji pinter dina ekonomi, pinter dina politik, pinter dina teknologi. Seperti kamari Qatar eta teh negara kecil tapi kaya. Seluruh perhelatan kejuaraan dunia hanya di Qatar yang menghabiskan uang 3.250 triliun. 3.250 triliun. Orang-orang kafir geleng-geleng kepala orang Eropa. Tetapi Qatar itu memperkenalkan nilai-nilai Islam terhadap penonton bola anu datang ke Qatar. Karena di dinya aya masjid, boleh mengunjungi masjid. Dibuka situs Islam teh kieu, lain teroris, lain tukang demo, lain mamawa pedang. Itunya. Akhirnya apa loba? Oh, Islam ternyata kenapa aya Islam buat jenaun ngaranna menjelekan Islam eta teh pembunuh teroris. Itu. Ternyata teh buatan Yahudi keneh. Supaya umat Islam dibenci dunia. Maka kula suudzon jelema nu tukang demo nu di dieu mamaw bendera, mungkin itu teh Yahudi nu ngabiayaan. Supaya umat Islam jeung umat Islam naon? Pecah. Kena nganggap kelompok nadong nu paling benar. Jadi gitunya, jadi dina tahun baru ya mudah-mudahan ya umat Islam teh sing palalinter itunya sing usaha. Ayeuna pengusaha muslim sabaraha sih? Konglomerat muslim Erick Thohir ngan 13 triliun hartana, anu boga jarum 300 triliun. Erick Thohir kan 13 triliun, Sandiaga Uno kan 6 triliun. Sandiaga Uno. Yusuf Kala grupna Bukaka grup kan ukur 15 triliun. Kemudian nuboga Hipermat itunya Khairul Tanjung eta kan saukul 25 triliun kekayaan pribadina. Nuboga Jarum 350 triliun. Anu boga Sinarmas, nu boga Bank Besa, nu boga Lipo, nu boga isteka hitung gitunya. Nah, maka wajar gitu. Nah, maka di dia konsep keseimbangan antara dunia dan akhirat aya dina ajaran Islam. Maka secara universal seluruh agama ajarannya sama, yaitu menjurus kepada kebaikan, kepada harmonisasi. Maka geus teu aya nu ayeuna urang teh perang agama, saling menghormati. Itunya kan sakitu meurintanya Pak Lurahnya. Kuring teh aya tamu sebenarnya nama di imah, tungguan lah kitu aya balik-balik kurang teh nya. Kitu aya tamu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.
amin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma yassir lana umurana marahati li qulubina wa abdadina wa salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kullana sahiban fi safarina wa hadarina wa khalifatan fi ahli wa atmis ala wujuhi a'daina. Allahumma ya muyassir kulli asir fa inna tasra asir alika yasir wa nas'aluka taysir wal mu'afa fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya qadi al hajat iqdi hawaijana wa hasil maqasidana wa yassir umurana warzuqna rizqan thayyiban wasi'an halalan mubarakan. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asika wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka guru urang Al Mukarram Bapak Kyai Haji Dr. Andes Taqiyuddin Basri anu parantos menerangkan tentang tahun baru anu sakitu jentrena jelasna nyaeta tos dijelaskeun dina ayat tegasna Al-Qur'anul Karim. Hadirin